Salam bertemu kembali sahabat Ayo Paham. Saya pada sesi ini akan membahas limit fungsi trigonometri untuk X menuju nilai tertentu. Pada pelajaran kita kelas 11 tentang limit fungsi aljabar, pada konsep limit trigonometri, konsep limit fungsi aljabar itu berlaku. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yang berubah hanya fungsinya, yaitu sekarang berubah fungsinya menjadi fungsi trigonometri. Tahap penyelesaiannya diawali dengan langkah pertama, yaitu substitusi nilai X-nya ke fungsinya. Jika pada tahap pertama menghasilkan nilai tertentu, maka nilai limit itu sudah ditemukan. Tapi pada banyak soal, tahap pertama yang ditemukan adalah nilai tak tentu atau bentuk tak tentu, sehingga kita perlu menyederhanakan fungsi itu supaya ditemukan nilai limit tersebut, yaitu limit tertentu, sehingga kita dapat menyelesaikan atau menyederhanakan fungsi trigonometri itu. Maka kita harus mengingat rumus-rumus trigonometri. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh berikut ini. Nomor 1, limit sin X kurang cos X untuk X menuju 0. Langkah pertama, kita substitusi nilai X-nya sama dengan 0 ke fungsi sin X kurang cos X. Berarti limit X menuju 0, sin 0 kurang cos 0. Ini kita lihat, sin 0 hasilnya 0, kurang cos 0 hasilnya 1, berarti ini sama dengan min 1. Sehingga nilai limit X menuju 0 untuk sin X kurang cos X adalah 1. Contoh kedua, limit X menuju pi per 2 untuk cos kuadrat X per 1 dikurang sin X. Langkah pertama tetap kita substitusi dulu X-nya setengah pi, sehingga kita masukkan ke cos kuadrat X. Cos setengah pi berarti cos 90 adalah 0, kuadratkan adalah 0. 1 kurang sin 90, 1 kurang 1 sama dengan 0. Di sini kita menemukan bentuk tertentu. Perlu kamu tahu bentuk-bentuk tertentu yang lain, misalnya tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, 0 pangkat tak hingga pangkat 0. Nah, ke-7 bentuk ini adalah bentuk tertentu dan ini bukan merupakan nilai suatu limit. Nah, langkah yang kita lanjutkan seterusnya adalah mencari bentuk-bentuk yang ekuivalen sehingga nanti fungsi ini bisa disederhanakan. Kita lihat cos kuadrat X. Ingat waktu kelas 10, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Diketahui cos kuadrat berarti kita rubah ke cos kuadrat X, ini menjadi 1 kurang sin kuadrat X. 1 ini bisa kita buat 1 kuadrat, sehingga sekarang bentuknya selisih 2 kuadrat, sehingga kita faktorkan lebih mudah menjadi 1 kurang sin X, 1 tambah sin X. Selanjutnya, limit X menuju setengah pi cos kuadrat X, ini kita ganti dengan bentuk ini, sehingga 1 kurang
Jadi 1 tambah sin X satu kurang sin X. Nah, lihat ini bentuk 1 kurang sin X dengan 1 kurang sin X adalah faktor yang sama, sehingga bentuk ini dapat ditulis menjadi limit X menuju setengah pi menjadi 1 ditambah sin X. Lalu kita substitusi X-nya sama dengan setengah pi. 1 tambah sin setengah pi. Sin setengah pi, sin 90 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai limit pada soal nomor 2 adalah 2. Baiklah, kita lebih paham lagi. Kita lihat contoh berikut. Nomor 3. Limit X menuju pi untuk 1 tambah cos X per sin X. Kita substitusi cos pi sama dengan min 1. 1 tambah min 1, 0. Sehingga ini sin pi, sin 180 itu 0. Ini 0 per 0. Maka sekarang kita mencoba menceritakan bentuk karena diperoleh bentuk tak tentu. 1 tambah cos X per sin X. Dikali berapa? Di sini kemungkinan, di sini ada sin X. Kemungkinan faktor yang sama dari kedua bentuk ini adalah sin X. Maka kita mencari pasangan dari pembilang supaya ditemukan faktor sin. Faktor sin itu tadi adalah 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Maka di sini kita buat 1 kurang cos X 1 kurang cos X agar pembilangnya memuat faktor sin kuadrat X. Sehingga ini kalau ini kita kali, jadi ini 1 kurang cos kuadrat X sin X dalam kurung 1 kurang cos X tutup kurung. Nah, ini yang sekarang pembilangnya ini adalah nilai dari sin kuadrat X. Sehingga pembilang dengan penyebut sudah memiliki faktor yang sama, yaitu sin kuadrat X dan sin X. Maka kita cari faktornya tadi udah ketemu nih, bentuk dari faktornya yang sama. Maka ini ke sini kita bisa bagi, di sini dibagi sin X nilainya 1, di sini dibagi sin X sisa sin X, sehingga kita tulis limit X menuju pi ini menjadi sin X 1 kurang cos X. Lalu kita substitusi pi-nya, sin pi per 1 kurang cos pi. Sin pi itu sama dengan 0, sin 180, cos pi min 1, berarti ini 1 tambah 1, 0 per 2 sama dengan 0. Sehingga pada contoh 3 nilai limitnya adalah 0.
substitusi, memeriksa apakah dia bentuk tak tentu. Sin 45 dikurang cos 45, berarti setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, ini 0. Cos 2pi, 2pi berarti 2, cos 2x, 2 kali 45, 90, berarti cos 90 itu adalah 0. Nah, ditemukan bentuk tak tentu. Maka sekarang kita sederhanakan. Limit X menuju 45 derajat, ini sin X dikurang cos X. Coba kita ingat kembali rumus dari cos 2X. Berarti ini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Ini selisih 2 kuadrat. Ini kita lebih sederhanakan, kita faktorkan. Berarti cos X kurang sin X, cos X ditambah sin X. Bentuk ini kita ganti dengan bentuk ini, sehingga kita dapatkan sekarang di sini kita tulis jadi cos X dikurang sin X, cos X ditambah sin X. Sin cos, di sini kosin, kita samakan bentuknya dulu. Supaya sama, kita buat min cos X dikurang sin X, cos X dikurang sin X, cos X ditambah sin X. Ini faktornya, sehingga bentuk sederhana dari fungsi itu menjadi limit X menuju 45 derajat, jadi di atas min 1 cos X ditambah sin X. Kita substitusi min 1 per cos 45 ditambah sin 45. Min 1 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Sehingga hasilnya ini min setengah akar 2, atau sama dengan kita kalikan dengan bilangan rasional akar 2 per akar 2, sehingga kita dapatkan setengah akar 2. Sehingga nilai dari soal nomor 4, limit soal nomor 4 itu adalah min setengah akar 2. Demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang menjadi masalah untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah kadang kita lupa rumus-rumus kelas 10 dan kelas 11. Oleh karena itu, jika kamu mengerjakan soal limit fungsi trigonometri, siapkan rumus-rumus fungsi trigonometri kelas 10 dan kelas 11 berikut dengan nilai-nilai istimewa. Dihafal dengan baik. Untuk membantu menghafal boleh ditulis di buku. Di sini saya memberikan rumus tersebut, bisa dipelajari, dihafal, dan ditulis, dan dilatih kembali untuk soal-soal yang akan kami kerjakan yang berhubungan dengan soal-soal trigonometri limit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombolnya. Salam dari kami. Ayo